Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan PowerPoint yang akan kami sampaikan. Sebelumnya saya Sabrina Jeremy Alfi dari NIM 65. Share screen dulu ya, guys. Udah kelihatan belum share screenku? Kelihatan? Udah. Oke. Aku izin mulai ya. Jadi Regio femoris ventralis itu dibagi jadi beberapa kompartemen atau beberapa tempat gitu. Yang pertama adalah regio glutea atau pantat, terus regio femoris sendiri atau paha kita yang bagian atas, terus genu atau lutut, fossa poplitea itu yang ada di belakangnya lutut, cekungan itu, terus cruris itu eh, bagian lutut yang di bagian bawah, terus pedis itu telapak kaki. Selanjutnya, kompartemen-kompartemen atau susunan dari bagian-bagian tubuh kita. Yang pertama yaitu cutaneus atau kulit. Lalu di belakangnya kulit ada fascia. Fascia itu dibagi jadi dua, yaitu fascia superficialis dan fascia profundus. Fascia superficialis ini yang tempatnya tepat di bawahnya kulit. Kalau profundus itu yang masih agak dalam lagi. Fascia sendiri itu artinya adalah jaringan atau bisa dibilang lemak gitu kalau fascia superficialis. Lalu ada muscle atau musculi, musculus otot. Terus di paling dalam ada osa atau tulang. Nah, ini bagian femur kita yang dipotong itu, ini kutannya, terus di bawah kutan yang warna kuning ini ada fascia superficial, terus yang putih-putih ini fascia profundus. Nah, yang warnanya putih paling kanan, paling lateral ini itu fascia lata. Fascia-fascia itu kalau di bagian tubuh kita yang lain tuh namanya sesuai sama regionnya. Kayak kalau di gluteus tuh fascia glutea gitu. Tapi kalau di femur namanya beda sendiri yaitu fascia lata. Nah, ini dia kan semakin lateral tuh semakin ada tebal ini ya. Dia tuh namanya tractus iliotibialis. Tractus iliotibialis itu penebalan dari fascia lata. Selanjutnya, nah, ini regio femoris sendiri itu dibagi jadi eh, tiga space. Yang pertama regio femoris anterior, terus medial dan posterior. Nah, ini struktur-strukturnya yang tadi, kutan kulit ya, fascia tadi jaringan, muskulus otot, terus ada nervi, saraf, vasa atau vena sama arteri, terus jaringan limfe. Nah, ini fascia-fascianya yang ada di glutea atau di pantat ini. Terus fascia lata tadi yang di femur. Sama ini ada yang di cruris. Terus selanjutnya ini. Bentar. Terus ini fascia lata ya. Bagian-bagiannya fascia lata itu yang kuat, padat, dan membungkus regio femoris. Nah, perlekatannya yang di paling lateral ada crista iliaca yang di pantat. Terus ada ligamentum inguinal tuh yang warna biru ini lurusannya ini. Terus yang di medial corpus dan ramus inferior, os pubis, terus yang di posterior tulang sakrum sama ligamentum scrotuberosum, terus yang di inferior ada patella, ini patella, condyle femoris, condyle tibia, sama capitulum fibula. Nah, dia itu ke arah profundusnya membentuk septa, terus kalau ke inferior ada ligamentum inguinal, ada fossa ovalis. Nah, untuk strukturnya ini dibagi jadi dua lapisan. Nah, di dua lapisan itu ada vena superficial dan vena savena magna. Vena savena magna tuh yang dari bawah, terus dia ke atas gitu. Terus ada hmm, em, kan di sini ada arteri sama vena. Vena sama arteri itu sama-sama pipa ya, jadi kayak sedotan, pipa atau saluran yang bawa darah.
Kalau arteri yang dari jantung ke seluruh tubuh kan, kalau dari vena dari seluruh tubuh dibawa ke jantung. Jadi kalau dari yang arteri itu dari jantung ke aorta gitu. Nah, kalau aliran vena sendiri itu dari bawah ke atas, makanya itu vena vena makna itu dimulainya dari bawah itu. Contohnya kayak gambar ini. Di gambar ini kan ada vena vena makna yang panjang ini. Ntar. Jadi kalau kita bicara vena vena makna itu, dia dari bawah ke atas. Ini. Terus di sini juga ada em, nervus cutaneus femoris, terus ada rami femoralis, genitalis. Genitalis tuh yang di kemaluan gitu. Terus ada arterinya itu arteri superficialis, arteri epigastrika superficial, sama arteri pudenda externa. Bentar. Nah, kalau di sini tuh ada ligamentum inguinal superficial. Nah, dia tuh isinya ada traktus horizontal sama traktus vertikal. Traktus itu isinya apa? Traktus itu isinya nodus limfe yang bulat-bulat ini. Nah, ini gitu. Oke, kalau di regio femoris anterior tuh ada muskulus apa aja sih? Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada musculus sartorius. Terus ada yang kedua musculus quadriceps femoris. Nah, quadriceps femoris itu dibagi jadi empat, sesuai namanya quadriceps kan. Dia itu ada musculus rectus femoris, musculus vastus. Nah, musculus vastus ini dibagi jadi tiga, musculus vastus medial, musculus vastus lateral, sama musculus vastus intermedius. Tuh. Terus, habis itu ada musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas ini dibagi jadi dua, yaitu musculus iliacus sama musculus psoas mayor. Sesuai namanya ya, iliopsoas, ilio dari iliacus, lalu psoas dari psoas mayor. Terus, yang ini. Nah, kalau inervasi, inervasi itu artinya persarafan. Em, jadi inervasi itu saraf. Kalau innervation berarti saraf yang masuk dalam otot gitu. Itu namanya persarafan dan pasti emang semua itu punya nama. Kalau buat regio femoris anterior, semua ototnya diinervasi oleh nervus femoralis semuanya. Kecuali psoas mayor, ini. Psoas mayor dapat dari rami ventralis, nervi lumbalis 1 sampai 3. Terus aku langsung lanjut ke plexus lumbosacral dulu. Nah, nih, plexus itu artinya anyaman. Jadi, bisa berkena anyaman, bisa bernama pola gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini, sistem saraf. Tubuh kita tuh bisa berfungsi secara normal karena dikendalikan oleh dua kontrol. Yang pertama adalah saraf, yang kedua itu hormon. Nah, tubuh kita kan dikendalikan oleh saraf sama serson tadi ya. Saraf sendiri itu dibagi jadi dua. Sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu dengan nama Central Nervous System, ada encephalon sama ini medulla spinalis. Encephalon itu otak. Kalau ada medulla spinalis, medspin, spinal cord, dia itu yang panjang sampai ke tulang belakang kita itu. Nah, ini gambarnya itu encephalon nih. Hmm,
Kalau terus sistem saraf tepi sendiri tuh dibagi jadi ada tiga, nervus cranialis, nervus spinalis, sama nervus ganglion. Nah, nervus cranialis sendiri tuh ada 12 pasang, yang olfaktorius, optikus, dan kawan-kawan itu. Kalau nervus spinalis ada 31 pasang, ini ada di slide kita selanjutnya, terus ada ganglion. Terus ada ganglion itu makna secara mudahnya itu dia adalah pembesaran dari nervus ganglion, pembesaran nervus. Tapi kalau istilah makna sebenarnya, ganglion itu kumpulan dari badan-badan sel saraf. Kumpulan badan-badan sel saraf. Oke, selanjutnya ini ada medspin atau medulla spinalis. Kita lihat gambar yang kiri. Ini kan ada nervus-nervus kayak yang keluar dari medspin. Nah, ini dikenal dengan nervus spinalis tadi yang 31 pasang. Keluar dari kanan kirinya vertebra kita ya. Dari kanan kirinya vertebra. Nih. Nah, vertebra sendiri kan ada nih cervical ada 7, terus thoracal ada 12, lumbal ada 5, sacrum atau sakral ada 5, coccygeus ada 1. Jadi totalnya kan em, nah nerve sebelah tuh kalau dari kanan kirinya itu dia tuh diberi nama sesuai nama vertebranya. Jadi kalau dia keluar dari C1 dinamain nervus C1 gitu. Tapi jumlahnya itu dia sama, sama kayak vertebranya. Dan cervical sendiri tuh dia kelebihan 1. Eh, mana tadi? Oh ini. Nah, gitu. Nah, ini sel saraf kan terdiri dari badan sel saraf sebenarnya sama dendrik kan, sama akson. Tiga komponen kan, dendrik, akson. Nah, dia itu di saraf pusat sama di saraf tepi itu namanya itu beda-beda. Coba kita lihat gambar yang di kiri. Di gambar yang kiri kan ada dua warna ya, warna putih sama warna coklat abu-abu gitu kan. Badan sel saraf itu kalau di saraf pusat itu dikenal dengan sebutan substansia grisea. Jadi yang warnanya abu-abu atau coklat itu dinamai substansia grisea atau gray matter, substansia grisea. Kalau ditanya apa istilah substansia grisea, dia itu kumpulan dari jutaan dari badan sel saraf, substansia grisea. Badan sel saraf kalau di saraf pusat disebut substansia grisea. Berarti ini berfungsi sebagai pusat. Karena badan sel kan sebagai pusat sel saraf gitu. Nah, sementara akson sendiri ini namanya substansi alba kan. Jadi medulla spinalis bagi jadi dua, substansia grisea, substansia alba. Secara umum kan disebutkan badan sel saraf dengan dendrit sama akson. Karena saraf kan di situ aja konfrennya. Makanya otak itu ada dua macam, substansia grisea sama substansi alba. Gitu. Itu kalau di saraf pusat. Kalau di saraf tepi, kalau di saraf tepi badan sel saraf disebut sebagai ganglion. Yang ini. Jadi istilah ganglion itu berlaku untuk saraf tepi sebenarnya. Jadi kalau di saraf pusat, ganglion itu sama dengan substansia grisea. Nah, ini yang medspin tadi. Medspin tadi kan cervical itu ada dari C1 sampai C8, thoracal T1 sampai T12, lumbal 1 sampai 5, sakral 1 sampai 5, coccygeus itu ada 1. Terus nih nervus spinalis, dia tuh bercabang ada rami dorsalis sama rami ventralis. Terus plexus lumbosacralis, dia bercabang menjadi di ekstremitas inferior, terus dia tuh kayak anyaman, gabungan-gabungan dari saraf, terus dari atas plexus lumbal sama plexus sakral. Terus aku mau kembali ke bagian ini. Nah, kembali ke muskulus-muskulus yang di regio femoris anterior. Tadi kan ada musculus sartorius. Nah, ini adalah contoh gambar dari musculus sartorius yang ini. Ini tensor fascia lata. Masih ingat kan fascia lata, Rek? Yang tadi itu loh, penebalannya
Nah, muskulus sartorius sendiri itu dia dekat sama sias. Ini sias kan di sini. Terus superiornya di dekat sama tibia. Terus di sini ada iliopsoas. Ini gambarnya. Terus ini ada musculus quadriceps femoris. Yang tadi dibagi itu dibagi jadi empat kan. Ada vastus lateral, vastus medial, vastus intermedius, sama rectus femoris. Ini vastus lateral, ini vastus medial, ini rectus femoris, ini rectus femoris. Terus regio femoris yang bagian medial itu ada beberapa muskulus juga. Yang pertama ada muskulus pectineus, terus ada muskulus adductor. Adductor sendiri dibagi jadi tiga, yaitu adductor longus, adductor brevis, dan adductor magnus. Kalau adductor longus tuh dia itu panjang gitu bentuknya. Terus kalau brevis itu dia pendek, magnus tuh yang kayak gede gitu lebar. Terus ada musculus gracilis sama musculus obturator externus. Nah, ini regiofemoris medial. Inervasinya itu semuanya di nervus obturatorius, kecuali musculus pectineus. Dia inervasinya sama nervus femoralis sama nervus obturator. Terus ada musculus adductor magnus. Dia inervasinya di nervus obturator sama nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus itu nervus terbesar di tubuh kita ya. Ini ada musculus pectineus. Ini gambar-gambarnya ya. Nah, trigonum femoralis dia tuh tempatnya di, di femur yang bagian atas. Batas-batasnya ini superiornya ligamentum inguinal, terus medialnya ada musculus adductor longus, terus ada lateralnya musculus sartorius, terus dasarnya bagian dasar dalamnya itu musculus iliopsoas. Terus di atap bagian atasnya ada fascia lata. Nah, isinya apa sih di trigonum femoral ini? Kenapa itu kayak penting banget gitu? Isinya ada fan femoralis atau vena arteri nervus femoralis, terus ada ligamentum inguinal profundus, sarma nervus cutaneus femus lateralis. Nah, ini arteri femoralis itu lanjutannya dari arteri iliaca externa. Cabang-cabangnya yang superficialis ada arteri epigastrika superficial, terus ada arteri pudenda eksternya, terus ada arteri circumflexa ilium superficial. Nah, profundusnya ada arteri profunda femoris sama arteri genu descendens. Terus untuk venanya yaitu vena poplitea. Setelah melewati hiatus adductor berubah menjadi vena femoralis. Nah, di sini semua itu vena femoralis isinya. Terus di dalam trigonum itu terletak posterior kemudian medial dari arteri femoralis. Dia lebih apa ya, lebih di bagian medial daripada arteri femoralis, lebih dalam gitu tempatnya. Kayak lebih ya. Terus menerima darah dari vena profunda femoris, vena circumflexa femoris medial, sama vena circumflexa femoris lateral, terus vena savena magna. Tuh. Terus habis itu kita lanjut ke legio glutea. Bentar. Mana ya? Oh ini. Legio glutea ini dikenal juga dengan istilah clunium. Kita sebutnya pantat atau otot bokong ya, glutea. Em, ini bagian-bagian dari regio glutea. Dari luar crista iliaca bisa kita raba. Ada intergluteal cleft. Terus ada sias, bisa diraba juga. Tuber ischii bisa diraba. Terus trochanter mayor, itu juga bisa kita raba. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Next. Nah, ini adalah gambar dari persarafan di regio glutea. Cukup banyak ya saraf-sarafnya yang menervasi kulit. Lapisan satu kan mesti kulit ya. Lapisan kedua ada fascia superficial. Fascia superficial ini tebal atau lemaknya. Terus ada fascia profundus atau dikenal dengan nama fascia glutea. Jadi fascia profundus nanti diberi nama fascia glutea. Untuk persarafan sensorik, yang pertama ada ini nervus cluneum superior. Ini ya, yang di atas ada nervus cluneum yang medii, terus nervus cluneum yang inferior.
Clunium inferior ini tuh cabang dari cutaneus femoris posterior. Jadi dia punya cabang namanya clunium inferior gitu. Ada juga percabangan dari nervus iliohypogastricus. Ini cabang dari plexus lumbosacral. Nah, nervus clunium superior, medius sama inferior. Yang utama tiga ini, superior dari rami dorsal, dari L1 sampai L3, yang medius rami dorsal S1 S3, terus inferior rami ventral S1 sampai S3 gitu. Nah, ini contoh preparatnya. Yang nomor 7 ini itu adalah nervus apa namanya? Clunium superior nomor 7. Ini clunium superior 7. Terus nomor 3 yang medius. Terus nomor 9 ini yang inferior. Terus habis itu, nah, fasianya kita sebut sama fascia glutea sesuai nama regionnya. Fascia glutea ini membungkus musculus glutei sama tensor fascia. Terus dia melanjutkan sebagai tractus iliotibialis kalau profundusnya jadi aponeurosis glutea. Dia menebal, penebalan dari fascia glutea disebut sama aponeurosis glutea. Jadi kalau di regio lain aponeurosis itu artinya adalah penebalan dari fascia profundusnya gitu. Nah, ini aponeurosis yang putih-putih, penebalan penebalan dari fascia gluteanya yang putih-putih ini. Nah, terus ada tiga otot, ada musculus gluteus, gluteus maximus, medius, minimus. Dia tuh kayak saling tumpuk gitu. Eh, Maximus yang paling superficial, terus di profundusnya ada medi, terus di profundusnya medi ada minimus. Jadi kayak tumbuk tiga gitu. Mirip kayak aduktor gitu. Nah, Maximus ini dari nervus gluteus inferior. Maximus dari inervasinya nervus gluteus inferior. Terus ada gluteus medius, minimus, sama musculus tensor fascia lata. Itu inervasinya dapat dari eh, jadi tiga itu inervasinya dapat dari nervus gluteus superior. Terus ada yang namanya otot rotator lateral coxae. Dia tuh eh, satu kelompok gitu. Kebanyakan otot di sini fungsinya buat kayak rotasi lateral gitu. Ada musculus piriform di bawahnya di bawahnya minimus ada musculus piriform, di inferiornya minimus langsung, kemudian di inferiornya lagi ada tiga otot yang gabung, gemeli superior, obturator internus sama gemeli inferior. Jadi tiga otot ini apa namanya kayak nyatu gitu. Terus gemeli itu artinya kembar ya teman-teman. Terus yang terakhir ada musculus quadratus femoris yang tadi yang ada empat tadi itu. Nah, ini gluteus maximus dipotong gitu, terus baru kelihatan gluteus yang dalamnya medius. Medius. Terus ini kayak ada tiga otot yang nyatu tuh kan, yang tadi aku bilang tadi, gemeli superior, terus obturator sama gemeli inferior. Terus yang terakhir baru quadratus femoris. Kalau ke bawah lagi udah aduktor, aduktor magnus. Nah, ini isi-isinya tadi ya. Terus ini kan os coxae ya guys. Secara anatomis, os coxae kan isinya ada crista iliaca. Nah, ini crista iliaca, ini kan sias.
sias, terus sini ada siai, terus ke belakang lagi ada sips, tonjolan itu spina iliaca, sips, ini. Kemudian ini sipi, spina iliaca posterior inferior. Kemudian ada cekungan ini. Nah, namanya incisura ischiadica mayor. Incisura ischiadica mayor, cekungan yang ini. Baru setelah incisura ada tonjolan spina ischiadica. Spina ischiadica tonjolan yang ini. Terus ini ada namanya incisura ischiadica minor. Incisura ischiadica minor yang kecil ini. Nah, ini strukturnya Coxae. Namanya persendian, pasti ada ligamennya kan. Nah, ligamen-ligamen yang berpenam, di sini ada ligamen antara sakrum sama spina. Nah, ini namanya ligamentum sacrospinosum. Karena dari sakro ke spino, gitu. Kalau sakrospinol berarti dari sakro ke spinosum, gitu. Yang kedua dari sakrum ke tuber. Nah, sakrum namanya ligamentum sacrotuberal atau sacrotuberosum ini. Berarti dengan adanya ligamentum sacrospinosum sama sacrotuberosum, berarti incisura bukan jadi incisura tapi jadi foramen, jadi lubang. Maka itu muncul istilah foramen ischiadica mayor dan foramen ischiadica minor gitu. Jadi di regio glutea kita itu ada lubang yang kita kenal dengan foramen ischiadica. Jadi foramen ischiadica mayor, ada foramen ischiadica yang minor. Nah, ini. Jadi slide ini bisa dilihat. Jadi foramen ischiadica mayor di tengah-tengahnya dilewati musculus piriform. Sehingga foramen dibagi jadi dua, foramen suprapiriform, supra di atas, sama foramen infrapiriform atau infra itu di bawah. Nah, jadi itu dibagi jadi dua oleh musculus piriform, foramen suprapiriform sama foramen infrapiriform. Jadi dia nggak sia-sia gitu ada bolongan, tapi pasti ada fungsinya yaitu buat dilewati sama musculus itu tadi. Nah, ini, jadi ada tiga struktur yang melewati tadi foramen. Ada VAN atau vena artery nervus dari gluteus superior. Nah, ah, habis itu kalau supra, nah kalau infrapiriform itu dilewati 11 struktur. Jadi ada 11 yang melewati foramen infrapiriform. Apa aja? Yang satu VAN gluteus inferior sudah tiga ya. Terus ada VAN, vena artery nervus. Terus ada nervus ischiadicus. Terus ada nervus cutaneus femoris posterior. Yang keenam sama ketujuh vasa pudenda interna. Vasa kan arteri vena ya. Yang kedelapan ada nervus pudendus. Yang ke 9 sampai 11 nervus yang nggak ada namanya gitu. Nervus untuk obturator gitu-gitu itu. Jadi itu struktur yang melewati foramen infrapiriformis. Nah, ini dia kan lewati banyak struktur tadi ya. Jadi dia dari pelvis ke glutea. Nah, ada beberapa struktur kembali lagi ke pelvis. Kan dari pelvis ke glutea. Terus dia tuh kembali lagi ke pelvis. Jadi keluar bentar terus masuk lagi ke pelvis. Masuknya lewat foramen ischiadica minor gitu. Em, jadi kalau lihat slide yang ini, foramen ischiadica minor itu dilewati oleh vasa pudenda interna dan nervus pudendus. Di mana tiga struktur ini masuk kembali ke dalam pelvis gitu, kira-kira.
Kita coba lihat yang ini. Gambar yang... Nah, nomor 4, tadi kan musculus piriformis. Nomor 17 tuh lubangnya namanya foramen suprapiriform. Kalau 18, foramen infrapiriform. Ischiadicus paling lateral ya, nervusnya. Ini ischiadicus. Jadi nervus gluteus superior yang nomor 14 itu arteri tibialis superior. Kan kok bisa tahu kan dia ini nervus gluteus superior kan? Ini arteri gluteus superior. Karena dia keluar dari tepi atasnya foramen piriform gitu. Jadi, nah ini buat aplikasi klinisnya. Kita kan pernah diajari waktu itu waktu keterampilan klinis gitu ya. Kita pakai buat injeksi intramuskular. Jadi nanti kita pakai 3 jari gitu, kayak nah kayak gambar yang ini kita pakai 3 jari. Lalu kita suntiknya di antara crista iliaca sama trochanter mayor gitu. Nanti kita lakukan injeksi intramuskular. Nah, tempat paling aman untuk melakukan injeksi adalah pada kuadran superolateral pada setiap sisi regio glutea. Terus nervus ischiadicus berjalan melewati regio tersebut dan perlu untuk dihindari. Nervus ischiadicus itu nervus yang paling panjang. Nah, yang ini nervusnya yang nomor 22. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke PPT yang satunya. Ini kita close dulu. Nah, kita ke regio femoris yang posterior ya, guys. Nah, ini regio femoris posterior, oke? Sebentar. Kita mulai dari yang paling superficial, slide yang nomor 3 ini. Jadi, fascia superficial dari regio femoris posterior nanti dapat persarafan dari nervus cutaneus femoris posterior. Ini juga cabang dari plexus lumbosakral dari S1 sampai S3. Terus ada cabang kecil dari cutaneus femoris lateral L2, L3. Ada juga nanti cabang dari nervus obturator yang ramikutan. Tapi yang utama dari cutaneus itu ya femoris posterior. Itu buat area kulit atau sensoris. Dan untuk motoriknya, ototnya dibagi jadi 2. Yang pertama adalah golongan hamstring muscle. Ini nih kita pasti semua tahu otot hamstring ada 3 otot. Ada bicep femoris caput longum buat di lateral. Jadi lateral. Terus ada semitendinosus di medial, tapi dia superficial. Terus ada medialnya semimembranosus. Terus yang semimembranosus itu juga di medial, tapi profundus dia. Jadi dia profundusnya semitendi. Kayak numpuk gitu, kayak yang di gluteus tadi. Terus yang keempat ada musculus bicep femoris caput brevis. Yang caput brevis ini nggak termasuk hamstring. Dia terletak di profundus dari caput longum. Jadi langsung di bawahnya caput longum yang brevis. Untuk persarafannya, semua dari nervus ischiadicus, pars tibialis, kecuali brevis dapat dari ischiadicus yang pars peroneal. Sama-sama ischiadicus, cuma beda parsnya aja. Ischiadicus kan ada 2 cabangnya, nervus tibialis sama nervus peroneus. Gitu. Ciri-ciri dari otot hamstring itu apa sih? Nah, ciri-cirinya otot hamstring itu ada 5 kriteria. Yang pertama, origonya itu sama-sama di tuber ischii atau tuber ischiadica, origo. Jadi origonya bersama gitu. Bisa kita lihat, ini kan ligamentum sacrotuberosum kan ini. Ini tuber ischiadica. Ini ada 3 otot, 1, 2, 3 origonya. Di tuber ischii. Insersinya di kruris semuanya. Itu tibia atau fibula.
tergantung mediator lateralnya, insersinya di kororis. Sehingga fungsinya otomatis dua. Kenapa? Karena dia melewati dua sendi, jadi dia termasuk otot yang biartikular atau otot yang auriculoinsersionya melewati dua sendi. Sehingga nanti fungsinya dua. Gerakan sendi kokse sama gerakan sendi genu. Apa fungsinya? Kalau di kokse di untuk ekstensi, kalau di genu untuk fleksi. Kayak gerakan orang yang mau nendang bola gitu. Terus persarafannya sama semua. Ischiadicus yang pars tibialis itu sifat atau ciri dari otot hamstring. Ini kita langsung lihat otot hamstring. Nah, ini yang di kadavernya. Ini gambar dari preparat. Ini ligamentum sacro. Nanti putih-putih ini adalah tuber SCI. Ada tiga otot. Satu, dua, tiga. Kita identifikasi. Otot yang nomor 13. Ini nomor 13. Dia adalah musculus bicep femoris caput longum. Pokoknya tahu medial lateral, gitu aja. Terus, kemudian yang medial ada dua, nomor 5 sama nomor 4. Ini sama ini. Nah, ini nomor 5. Terus di bawahnya ada 4 yang besar. Di nomor 5 itu numpuk di atasnya nomor 4. Ya nggak sih? Nomor 5 itu semitendinosus. Ototnya lebih banyak tendonnya, semitendinosus. Kalau nomor 4 ini semimembranosus. Kenapa disebut gitu? Karena spora ototnya berupa membran. Gitu. Nah, oke kita lanjut ke regiogenu atau lutut. Gitu. Lutut. Yang pertama, nah ini jenis-jenis sendi itu kalau berdasarkan gerakan tuh yang pertama ada namanya sendi sinartrosis. Apa itu sinartrosis? Adalah sendi yang tidak bergerak sama sekali. Jadi dia tuh nggak bisa bergerak. Kenapa kok tidak bergerak? Karena biasanya dia tuh hubungannya sangat erat. Contohnya sutura di tengkorak kita. Kan dia tuh nggak bisa gerak ya, kecuali pada bayi usia lebih dari 2 tahun. Karena dia suturanya kan belum nutup. Jadi dia bisa bergerak. Terus yang kedua ada amfiartrosis. Dia tuh bisa gerak tapi sedikit. Terus yang ketiga ada diartrosis atau mobile, dia tuh bisa gerak. Sehingga dia tuh pasti punya cairan gitu biar dia bisa bergerak. Diartrosis ya guys yang bisa bergerak. Nah, geno ini adalah contoh dari sendi diartrosis karena dia kan bisa kita gerakkan kan. Nah, komponennya itu adalah dua tulang ya atau lebih yang saling bertemu. Terus habis itu ada ligamen-ligamennya. Nah, ligamennya dibagi jadi dua yaitu ligamen intrakapsul atau intraartikular sama. Tapi kalau intraartikular itu tidak selalu ada. Terus yang selalu ada itu namanya ekstraartikular. Dia itu ligamen yang selalu ada. Terus ada tulang rawan atau hialin. Dia itu bisa melapisi ujung tulang yang saling bertemu. Tujuannya kalau tulangnya saling gesekan biar nggak sakit. Karena tulang rawan kan empuk ya dan licin eh, sehingga kalau dia ketemu kalau kayak gesek itu nggak sakit. Dia itu bisa dalam bentuk bantalan juga. Kalau bentuk bantalan ini ada yang namanya meniskus. Dia, dia ada di genu yang mau kita bahas ini aja. Terus ada tulang sinovial dan cairan. Nah, ini
Kalau kita ngomong tentang sendi genu, genu termasuk di artrosis ya tadi, yang bisa digerakkan gitu. Nah, untuk sendi genu sendiri, kan kemarin pertama tadi tulang. Berarti tulangnya adalah satu os femur, dua os tibia, tiga patella. Ini fibula. Jadi fibula sebenarnya tuh dia tuh nggak ikut, cuman kelihatan di sini ya. Kan namanya sendi kan ketemunya harus satu ruangan. Nah, kalau ini udah beda ruangan kan sama mereka bertiga ini. Sama femur, patella, sama tibia. Dia beda beda tempat. Terus ini tuh juga ada jaringannya, namanya jaringan sinovial atau membran sinovial. Dia tempatnya di luar sendiri. Nanti dia tuh diisi jaringan lemak. Disebut dengan nama bursa. Nah, yang kedua ligamennya. Kalau ditanya ligamen di sendi genu apa aja? Tentunya ada ligamen yang di luar. Tadi kan ligamen ada dua ya. Ada ekstra sama intra. Kalau yang ekstra artikular yang di depan ini, ligamentum patella. Ini di depan. Yang dibuat hammer reflex. Yang kita ketuk biasanya. Yang di lateral medial ada ligamentum kolateral. Ada kolateral fibula dan kolateral. Ini ligamentum kolateral. Kolateral fibula, ada kolateral tibia. Gitu. Terus yang di belakangnya itu ada ligamentum popliteum, obliquum di belakang. Dia nggak kelihatan di sini. Nah, terus aplikasi klinisnya ada namanya tindakan artroskopi. Itu sebuah kamera kecil ditempatkan ke dalam sendi melalui aspektus anterolateralis atau anteromedial sendi genus. Nah, sendi ini diisi sama larutan garam sama kamera yang dimanipulasi untuk mengelilingi sendi genus untuk menilai ligamenta cruciata genus. Tujuannya buat apa? Buat ngecek apakah ada kerusakan yang terlihat sehingga bisa diperbaiki gitu. Terus ya, fossa poplitea atau cekungan yang ada di belakangnya genu, teman-teman. Nah, ini fossa poplitea yang di belakangnya genu ya. Batas-batasnya ada musculus semembranosus, terus inferiornya musculus plantar, terus kaput lateral, kaput medial dari musculus gastrocnemius di medial. Atapnya ada fossa poplitea, of course yang bagian atas. Ini fossa poplitea di bagian dalam. Terus dasar-dasarnya ada planum popliteum, ligamentum popliteum obliquum, segmen posterior capsula, sama musculus popliteus sama fascianya. Nah, ini isi-isinya. Buat identifikasi kita bisa cek di slide yang ini. Nah, ini nomor 14. Gambar yang kanan dulu ya, nomor 14 itu arteri poplitea. Ini, arteri poplitea. Dia yang paling profundus, paling anterior. Paling anterior dan paling profundus. Terus yang cabangnya, arteri poplitea punya cabang apa enggak? Nomor 20 sampai 25. Yang nomor 20 itu arteri genu superior. Nih, medial. Arteri genu superior medial. Arteri genu superior medial. Nomor 20 cabang dari poplitea. Kenapa disebut genu superior? Kan dia di atasnya genu. Kan ini kan genu ya. Ini kan genunya. Ini arteri genu superior. Karena dia di atasnya. Nomor 25 berarti genu superior lateral. Terus nomor 17. Nih nomor 17. Nervus peroneus communis. Yang ini. Nervus peroneus communis.
Oh ya, ini. Terus yang nomor 16 ini besar ini itu nervus tibialis. Jadi mereka berdua ini cabangnya sciaticus. Jadi sciaticus punya cabang dua nanti. Nervus tibialis nomor 16 sama nervus peroneus communis yang nomor 17. Gitu. Pas di fossa poplitea gitu. Kalau muskulusnya ya, yang nomor satu ini semitendinosus, nomor satu semitendinosus, nomor tiga semimembran, terus turun ke bawah ototnya yang nomor 21. Ini musculus gastrocnemius. Gastrocnemi. Yang ini nomor 21. Kalau nomor 27 itu musculus plantar. Musculus plantaris. Ini. Kemudian nomor 22 ini ada ligamen. Ini ligamentum popliteum obliquum nomor 22. Ligamentum popliteum obliquum. Nomor 26 genu inferior yang lateral ya, guys. 22 genu inferior tapi yang medial. Yang nomor 26 arteri genu inferior tapi yang lateral. Terus yang nomor 8 ini itu arteri suralis. Ini. Nah, mereka semua itu cabang-cabang dari arteri poplitea ya. Itu dan nah, ini versi jelasnya gitu. Oke, baik. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang regio femoralis, regio glutea sampai regio genu, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sabrina. Oke, kalau nggak bisa dilanjut ya. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. eh saya izin share screen. Baik, di sini
Saya Nabila Putri Oktaviani dengan NIM 5130025052. Di sini saya akan menjelaskan eh, ekstremitas inferior, yaitu ada regio cruis dan regio pedis. Yang pertama ada regio cruis. Nah, regio cruis ini terdapat dua tulang utama, yaitu ada os tibia dan os fibula. Os tibia ini terletak di sisi medial dan merupakan tulang utama penahan beban tubuh. Bagian proksimalnya terdiri dari condylus medialis yang ini, kemudian dan lateralis. Yang berartikulasi dengan femur serta tuberositas tibiae eh, ini itu sebagai tempat ikatan ligamentum patella. Pada bagian distal, tibia membentuk malleolus medialis ini, yang berperan dalam stabilitas pergelangan kaki. Kemudian ada os fibula terletak di sisi lateral dan tidak berfungsi menopang berat badan. Fibula berperan sebagai tempat perlekatan otot dan membentuk malleolus lateralis. Hmm. Secara klinis, bagian kolum fibula penting karena dilalui nervus peroneus communis yang mudah mengalami cedera. Kemudian, hubungan antara tibia dan fibula terdiri dari articulatio tibiofibularis serta hubungan distal berupa syndesmosis tibiofibularis dan membrana interosea cruris. Itu berfungsi menjaga stabilitas dan distribusi gaya. Kemudian ada regiopedis. Nah, tulang-tulang penyusun regiopedis disebut ostarsi yang terdiri dari talus, calcaneus, os navicular, os cuboideum, serta tiga os cuneiforme. Eh, Calcaneus ini merupakan tulang terbesar dan berfungsi sebagai penopang utama berat badan saat berdiri. Tulang ini berartikulasi dengan talus pada tiga fasies articularis, yaitu anterior, media, dan posterior, yang penting untuk pergerakan sendi subtalar. Kemudian, eh, kemudian ada pembagian regio cruris. Secara anatomi, regio cruris dibagi menjadi tiga kompartemen. Ada regio cruris anterior, lateral, dan posterior.
Nah, yang posterior ini terbagi menjadi lapisan superficial dan profundus. Saya akan menjelaskan regio cruris anterior. Sini saya akan menjelaskan regio cruris anterior. Nah, regio cruris anterior berisi otot-otot ekstensor, yaitu musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, kemudian musculus extensor digitorum longus, dan pada sebagian individu itu ada musculus peroneus tertius. Nah, ini tidak semua orang punya. Kemudian fungsi utama regio ini adalah dorsifleksi kaki dan ekstensi jari-jari, serta inervasi oleh musculus tibialis anterior. Regio ini dipersarafi eh, oleh nervus fibularis profundus dan divaskularisasi oleh arteria tibialis anterior. Nah, gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan kondisi klinis berupa foot drop. Kemudian kemudian ada regio cruris lateral. Nah, regio cruris lateral ini terdiri dari musculus fibularis longus eh, dan musculus fibularis brevis. Nah, fungsi utamanya adalah eversi kaki yang penting untuk menjaga keseimbangan saat berjalan di permukaan yang tidak rata. Regio ini dipersarafi oleh nervus fibularis superficialis dan mendapatkan vaskularisasi dari cabang arteri tibialis posterior. Kemudian ada regio cruris posterior. Nah, regio cruris posterior merupakan kompartemen terbesar dan terbagi menjadi dua lapisan. Ada lapisan superficial terdiri dari musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan musculus plantaris, yaitu yang berfungsi untuk plantar fleksi kaki. Kemudian lapisan profundus itu terdiri dari musculus tibialis posterior, musculus flexor hallucis longus, musculus flexor digitorum longus, dan musculus popliteus. Ini berperan dalam stabilitas sendi lutut serta inervasi kaki.
Kemudian vaskularisasi dan persarafan kruris. Nah, arteri femoralis setelah melewati hiatus adductorius akan berubah menjadi arteria poplitea, kemudian bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan posterior. Kemudian di sekitar sendi lutut terdapat anastomosis arteri genu yang berfungsi mempertahankan aliran darah saat lutut dalam posisi fleksi. Persarafan utama tungkai bawah berasal dari nervus tibialis dan nervus peroneus communis beserta cabang-cabangnya. Kemudian ada regiopedis. Nah, regiopedis ini ada dua, dorsalis dan plantaris. Eh, Pada regiodorsalis pedis terdapat musculus extensor hallucis brevis dan musculus extensor digitorum brevis. Eh, Vaskularisasi berasal dari arteri dorsalis pedis yang sering digunakan untuk pemeriksaan nadi perifer dan dipersarafi oleh nervus fibularis profundus. Eh, Kemudian regio plantaris pedis tersusun atas eh, 4 lapisan otot. Persarafannya berasal dari nervus plantaris medialis dan lateralis, cabang dari nervus tibialis. Vaskularisasi berasal dari arteri tibialis posterior yang membentuk arcus plantaris. Kemudian pada korelasi klinisnya, yaitu gangguan pada saraf ekstremitas inferior dapat menyebabkan kelainan bentuk kaki seperti ini, seperti pes equinus, pes calcaneus, pes varus, dan pes valgus. Itu tergantung saraf dan otot yang terdampak. Kemudian saya lanjutkan menjelaskan.
Kemudian saya menjelaskan ekstremitas superior. Nah, yang pertama cingulum, yaitu ada os scapula. Pada gambar pertama ini, scapulanya ini tampak dorsal. Beberapa struktur penting dapat kita identifikasi antara lain akromion. Yang pertama ada akromion, yang ini itu tonjolan besar yang menjadi artikulasi dengan klavikula. Kemudian ada spina scapula ini. Itu tempat melekatnya otot-otot rotator cuff. Kemudian ada margo medialis, margo lateralis, dan angulus inferior yang menjadi acuan inervasi serta gerak skapula. Kemudian os scapula anterior. Nah, eh, pada prosesus coracoideus itu tempat melekat beberapa otot penting dan fossa subscapularis, tempat asal otot subscapularis. Kemudian yang tampak lateral itu terlihat cavitas glenoidalis, tempat artikulasi dengan kaput humeri. Kita juga melihat tuberkulum supraglenoidal dan infraglenoidal yang menjadi asal otot biceps dan triceps. Kemudian ada os clavicula. Nah, clavicula memiliki dua ujung, yaitu ekstremitas sternalis yang berartikulasi dengan sternum dan ekstremitas acromialis yang berhubungan dengan acromion. Permukaan inferiornya memiliki tuberkulum dan lekukan untuk pelekatan ligamentum yang menjaga stabilitas bahu. Kemudian regiotorakal. Nah, pada regio ini terdapat empat otot utama. Yang pertama ada musculus pectoralis major, itu berfungsi dalam fleksio, aduksio, dan rotasi medial bahu. Kemudian ada musculus pectoralis minor yang berinsersi pada prosesus coracoideus dan berfungsi menurunkan serta merotasi skapula. Kemudian ada musculus subclavius, itu menarik klavikula ke arah medial. Yang terakhir musculus serratus anterior. Nah, itu sangat penting untuk rotasi skapula dan mencegah wing scapula. Nah, semua otot ini memiliki peran penting dalam gerak bahu dan stabilisasi skapula terhadap dinding toraks.
Kemudian eh, vaskularisasi dan nervus di regio ventral. Fase utama adalah vena cephalica pada lapisan superficial. Inervasi superficial berasal dari eh, berasal dari nervi supraclavicularis, sedangkan inervasi otot berasal dari nervus pectoralis, nervus thoracalis, longus, dan nervus subclavius. Kemudian fascia dan lapisan. Nah, regio Rachiothoracalis ventralis memiliki lapisan kulit fascia superficialis dengan jaringan lemak dan mamai. Kemudian fascia profundus yang terdiri atas fascia pectoralis dan fascia clavipectoralis. Glandula mamae terletak antara kosta 2. Struktur terdiri dari stroma eh, dan parenkim dengan lobus yang bermuara pada papila mama melalui sinus lactiferus. Ligamentum suspensorium membantu mempertahankan bentuknya. Kemudian ada regio thoracalis dorsalis. Regio dorsalis terbagi menjadi dua kelompok otot, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Otot ekstrinsik superficialis, yaitu musculus trapezius, yang berfungsi menggerakkan skapula, terutama rotasi dan aduksi. Kemudian ada musculus latissimus dorsi, berfungsi dalam ekstensi, aduksi, dan rotasi medial bahu. Kemudian otot ekstrinsik profundus. Ada musculus levator scapula dan musculus rhomboideus mayor dan minor. Itu berfungsi untuk retraksi skapula dan menjaga posisinya. Kemudian kemudian ada otot intrinsik. Kelompok ini terdiri dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, musculus subscapularis, dan musculus deltoideus. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas, Nabila. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Nadia Citra Pertiwi dengan NIM 51300250079. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas superior, meliputi sendi, tulang, otot, saraf, pembuluh darah, serta ruang-ruang anatomi yang penting secara klinis. Materi ini sangat penting karena ekstremitas atas berperan besar dalam aktivitas motorik halus dan sering menjadi lokasi cedera maupun tindakan medis. Baik, yang pertama ada sendi pada ekstremitas superior, yaitu articulatio sternoclavicularis. Sendi sternoklavikular merupakan satu-satunya hubungan tulang ekstremitas atas dengan aksial skeleton. Sendi ini termasuk sendi simplex, bersifat triaksial, dan secara fungsional memungkinkan gerakan luas seperti elevasi, depresi, protraksi, dan rotasi klavikular. Keberadaan diskus articularis berfungsi sebagai peredam tekanan dan menambah stabilitas sendi. Tekankan ligamentum penting, yaitu yang pertama ada sternoclavicular, lalu costoclavicular, dan interclavicular. Yang kedua ada articulatio acromioclavicularis. Sendi ini menghubungkan acromion scapula dengan clavicula. Walaupun permukaannya kecil, sendi ini penting untuk transmisi gaya dari lengan ke tubuh. Stabilitas utamanya bukan dari kapsul sendi, tetapi dari ligamentum coracoclavicular. Articulatio humeri. Sendi bahu. Sendi bahu merupakan sendi globoidea dengan mobilitas paling luas, namun konsekuensinya stabilitasnya relatif rendah. Oleh karena itu, penguatan utama sendi ini berasal dari rotator cuff dan ligamentum glenohumeral. Tekankan tendo musculus biceps caput longum yang melewati kavitas sendi, itu penting secara klinis, yaitu ada articulatio cubitis, sendi siku. Sendi siku merupakan sendi komposita terdiri dari ulnaris, humero radialis, dan radio ulnaris proximal. Sendi ini memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, serta pronasi supinasi. Dan di sini ada osa ekstremitas superior yang terdiri dari os humerus. Humerus memiliki landmark penting seperti caput humeri, kolum chirurgicum, dan sulcus nervi radialis. Daerah kolum chirurgicum sering mengalami fraktur dan berisiko mencederai nervus axillaris. Osa antebrachii, yaitu ada osa ulna dan radius. Radius berada di lateral dan berperan dalam gerakan pronasi supinasi, sedangkan ulna lebih stabil sehingga dia menjadi porosnya. Lalu ada osa manus. Osa manus yaitu tulang-tulang tangan terdiri dari osa karpal, metakarpal, dan falanges. Dan untuk mengingat osa karpal bisa menggunakan singkatan SLTP atau Nalutripi. Navicular manus, lulunatum, triguedrum, dan P. pisiformis. Sedangkan bagian distal itu TTCH atau Muma Mumi Caha. Munya Multangulumayus, Mumi Multanguluminus, Ca Capitatum, dan H. Hamatum.
dan regio brachii dan ototnya terbagi menjadi regio brachii ventralis dan regio brachii dorsalis. Regio brachii ventralis yaitu otot utama regio ventral yang regio ventral adalah bicep brachii, coracobrachialis, dan brachialis. Seluruh otot ini diinervasi oleh nervus musculocutaneus yang menembus musculus coracobrachialis. Dan di sini kita harus menekankan fungsi. Bicep itu untuk fleksi dan supinasi, brachialis untuk flexor utama siku, dan di regio brachii dorsalis terdapat musculus triceps brachii dengan 3 caput, yaitu caput longum, lateral, dan medial. Di regio dorsalis terdapat musculus triceps brachii dengan 3 caput tadi. Otot ini berfungsi sebagai ekstensor utama sendi siku dan diinervasi oleh nervus radialis. Ruang anatomi yang penting di ekstremitas superior yaitu ada trigonum deltoideo pectoral, yaitu jalur penting vena cephalika menuju vena axillaris sering digunakan pada akses vena. Dan ada triangle of auscultation. Daerah ini digunakan untuk auskultasi paru karena lapisan ototnya yang minimal. Lalu ada hiatus axillaris dan triangular interval. Itu merupakan ruang-ruang penting karena menjadi jalur lewat saraf dan pembuluh darah besar seperti nervus axillaris dan nervus radialis. Lalu di regio brachii ada fossa axillaris. Fossa axillaris merupakan ruang piramidal yang berisi plexus brachialis, arteri, dan vena axillaris, serta nodus limfaticus. Secara klinis, pembesaran limfa nodi axillaris sering ditemukan pada keganasan mamae. Lalu ada plexus brachialis. Plexus brachialis di sini dibentuk oleh rami ventralis C5 hingga T1. Ini dia di sini C5 dan T1. Ini merupakan pembentuk plexus brachialis. Dan struktur ini itu tersusun secara sistematis. Terdapat radix, truncus, divisio, fasciculus, dan nervus terminalis. Ini merupakan radix, truncus, divisio, fasciculus, dan nervus terminalis atau nervus yang paling ujung. Dan musculocutaneus musculocutaneus di sini itu sebagai flexor lengan, sedangkan medianus itu sebagai otot flexor lengan bawah dan tenar, ulnaris itu untuk intrinsic hand muscle, serta radialis sebagai ekstensor. Nah, di halaman PPT yang ini, tadi nervus musculocutaneus itu untuk flexor tangan, fungsi secara umumnya. Nervus medianus itu untuk otot flexor lengan, bawah, dan tenar. Nervus ulnaris itu untuk intrinsic hand muscle. Serta yang terakhir nervus radialis itu untuk ekstensor dan menginervasi seluruh regio brachialis dorsalis.
Di regio Antebrakii itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, regio Antebrakii anterior yang didominasi otot flexor dan pronator, mayoritasnya diinervasi oleh nervus medianus, kecuali flexor carpi ulnaris. Sedangkan di regio antebrakii posterior itu berfungsi sebagai ekstensor dan seluruhnya diinervasi oleh nervus radialis. Di ekstremitas superior terbagi menjadi regio torakal, brakii, antebrakii, dan regio manus. Ini regio yang terakhir di ekstremitas superior. Regio manus mempunyai arti tangan. Tangan ini memiliki otot intrinsik penting untuk motorik halus. Otot interosei berfungsi pada abduksi dan adduksi jari dan diinervasi oleh nervus ulnaris. Ini pembagian regio manus, ototnya ada otot tenar dan hipotenar. Otot tenar itu otot yang menggerakkan jempol. Sedangkan otot hipotenar itu otot yang menggerakkan kelingking. Bisa dilihat di sini, otot tenar terdiri dari beberapa muskulus dan otot hipotenar juga terdiri dari beberapa muskulus. Ini ada carpal tunnel atau kanalis carpi. Kanalis carpi di sini berisi nervus medianus dan tendon flexor. Penekanan di kanalis carpi itu akan menyebabkan carpal tunnel syndrome dengan gejala parestesia jari 1 sampai 3. Isi kanalis carpi di sini itu ada nervus medianus, TIM musculus flexor digitorum superficial profundus, dan musculus flexor pollicis longus. Serta di bagian superficial atau di bagian luar atas itu berjalan van ulnaris, musculus palmaris longus, ramus palmaris nervus medianus. Nah, sebagai kesimpulan, ekstremitas superior memiliki struktur yang kompleks dan saling berkaitan antara tulang, sendi, otot, saraf, dan pembuluh darah. Tadi bisa dilihat per regionnya itu terdiri dari beberapa muskulus, jadi harus dibaca, dipahami, dan dihafal. Dan pemahaman anatomi ini itu sangat penting sebagai dasar untuk memahami kelainan klinis. Seperti tadi carpal tunnel itu ada sindrom dan tindakan bedah maupun pemeriksaan fisik. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Dan Nadia. Baik, Baik, Sabrina dan Nabila, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 14. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.